Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang logika matematika. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Seliana Fagusani dengan NIM 2404020031 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Devika Melinda Putri dengan NIM 2404020024. Perkenalkan, nama saya Nada Naila Husni dengan NIM 2404020037. Nah, baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang logika matematika. Itu terbagi menjadi 6 poin, yaitu yang pertama proposisi komposit, yang kedua hukum aljabar proposisi, yang ketiga tabel kebenaran, yang keempat aturan penyimpulan, yang kelima implementasi dalam kehidupan, dan yang terakhir kita akan melakukan latihan soal. Nah, untuk proposisi komposit akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada pengertian proposisi komposit. Proposisi komposit adalah proposisi yang memuat 5 perangkai. Yang pertama, P dan Q yang disebut konjungsi. Yang kedua, P atau Q yang disebut disjungsi. Yang ketiga, jika P maka Q disebut implikasi. Yang keempat, P jika dan hanya jika Q disebut biimplikasi. Dan yang terakhir, lingkaran P yang disebut negasi. Sekarang kita bahas satu persatu tentang proposisi komposit. Yang pertama, konjungsi. Jika P true dan Q true, maka konjungsinya true. Jika P-nya true dan Q-nya false, maka konjungsinya false. Jika P-nya false dan Q-nya true, maka konjungsinya false. Jika P-nya false dan Q-nya false, maka konjungsinya false. Kedua, disjungsi. Jika P-nya true dan Q true, maka disjungsinya true. Jika P-nya true dan Q-nya false, maka disjungsinya true. Jika P-nya false dan Q-nya true, maka disjungsinya true. Jika P-nya false dan Q-nya false, maka disjungsinya false. Yang ketiga ada implikasi. Jika P-nya true dan Q-nya true, maka implikasinya true. Jika P-nya true dan Q-nya false, maka implikasinya false. Jika P-nya false dan Q-nya true, maka implikasinya true. Jika P-nya false dan Q-nya false, maka implikasinya true. Keempat ada biimplikasi. Jika P true dan Q true, maka biimplikasinya true. Jika P-nya true dan Q-nya false, maka biimplikasinya false. Jika P-nya false dan Q-nya true, maka biimplikasinya false. Jika P-nya false dan Q-nya false, maka biimplikasinya true. Yang terakhir, negasi. Jika P-nya true, maka P ingkar false. Jika P-nya true, maka P ingkarnya false. Jika P-nya false, maka P ingkarnya true. Jika P-nya false, maka P ingkarnya true. Selanjutnya ada penyelesaian proposisi. Untuk membuktikan kesalahan argumen dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada tabel kebenaran, yang kedua bukti formal, dan yang ketiga ada metode deduksi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya hukum aljabar proposisi. Hukum aljabar proposisi hukum atau aturan pengganti setiap proposisi yang ekuivalen dapat dipertukarkan atau diganti antara satu dengan yang lain. Yang pertama, hukum idempoten. P atau P ekuivalen dengan P. P dan P ekuivalen dengan P. Contohnya, P atau P. True atau true hasilnya true. False atau false hasilnya false. Hasil akhirnya dapat dilihat ekuivalen dengan P. True, true, false, false. Demikian juga untuk P dan P, ekuivalen dengan P. Yang hasil akhirnya juga sama, true, true, false, false. Yang kedua, hukum asosiatif. Dalam kurung P atau P atau R, maka ekuivalen dengan P atau dalam kurung Q atau R. Dan contoh yang lain, P dalam kurung P dan Q dan R, maka ekuivalen dengan P dan dalam kurung Q dan R. Ya, seperti hukum seperti sifat asosiatif pada umumnya, teman-teman. Contohnya, untuk P dalam kurung P atau Q atau R, P true atau Q true, hasilnya adalah true. Langsung hasil itu true atau true, maka
di R-nya true, maka juga true. Yaitu ekuivalen dengan yang ini. P atau dalam kurung Hi atau R. Jika P true, ya kan, yang langsung dikerjakan Hi atau R. Jika Hi-nya true atau true, maka hasilnya true, langsung hasilnya P true atau true, maka juga hasilnya true. Ya, bisa dilihat hasilnya itu sama, true sampai yang bawah beda sendiri, false kan, atau kan false atau false atau false. Ya, ekuivalen dengan false atau dalam kurung false atau false. Selanjutnya hukum komutatif. P atau Q ekuivalen dengan Q atau P. P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Contohnya, P atau Q ekuivalen dengan Q atau P. True atau true, maka hasilnya true. Ekuivalen dengan true atau true, hasilnya juga true. True atau false, hasilnya true. Ekuivalen dengan false atau true, hasilnya juga true. Itu juga berlaku yang di bawahnya, yang menghasilkan hasilnya sama, true, dan false. Berlaku juga untuk P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Selanjutnya hukum identitas. P atau false ekuivalen dengan P atau true ekuivalen dengan true, P dan false ekuivalen dengan false, P dan true ekuivalen dengan true. Contohnya, P atau true, maka ekuivalen dengan true. P true atau true, maka ekuivalen dengan true. Isinya true, ekuivalen dengan true. Juga yang sama yang di bawahnya. True atau true, maka true atau true hasilnya true. False atau true hasilnya juga true. False atau true hasilnya true. Ini menandakan hasilnya semua true, maka ekuivalen dengan true. Selanjutnya hukum komplement. P atau lingkaran P ekuivalen dengan true, P dan lingkaran P ekuivalen dengan false. Lingkaran P ekuivalen dengan P dan lingkaran true ekuivalen false. Ya kan, berarti kan benar. Ingkar diingkar, maka hasilnya adalah P. Ingkar P, ingkar diingkar. Dan ingkar true, maka hasilnya false. Tidak benar, berarti kan salah. Contohnya, P atau ingkar P ekuivalen dengan true. True atau false, maka hasilnya true. True atau false, hasilnya adalah true. False atau true, hasilnya true. False atau true, hasilnya true. Yang menandakan hasilnya sama semua, yaitu true. Menandakan ekuivalen dengan true. Selanjutnya hukum transposisi. Jika P, maka Q ekuivalen dengan jika lingkaran Q, maka lingkaran P. Contohnya, jika true, maka true. Hasilnya juga true. Ekuivalen dengan lingkaran true, yaitu false. Jika lingkaran true itu kan false, maka lingkaran P itu true. Hasilnya false, hasil akhirnya adalah true. Sama kan? Ekuivalen dengan jika P maka Q. Dapat dilihat dari sisi kiri dan kanan, hasilnya sama, true, false, true, false. Selanjutnya hukum implikasi. Jika P maka Q ekuivalen dengan lingkaran P atau Q. Contohnya, jika P maka Q. Jika true, maka true hasilnya juga true, ekuivalen dengan lingkaran P atau Q. True ingkar yaitu false, atau true maka hasilnya juga true. Dapat dilihat dari sisi kiri dan kanan, hasilnya sama, true, false, true, true. Ya kan? Jika true, yang kedua jika true maka false, hasilnya false, ekuivalen dengan yang sebelah satunya.
lingkaran true yaitu false, atau false maka juga hasilnya false. Selanjutnya hukum ekuivalensi. P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan dalam kurung jika P maka Q, dan dalam kurung jika Q maka P. Dan yang kedua, P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan dalam kurung P dan Q, atau dalam kurung lingkar P dan lingkar Q. Contohnya, P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan dalam kurung P jika P maka Q, dan dalam kurung jika Q maka P. True jika dan hanya jika true maka hasilnya juga true. True jika dan hanya jika false hasilnya false. False jika dan hanya jika true maka hasilnya false. False jika dan hanya jika false hasilnya true. Itu ekuivalen dengan dalam kurung P jika dan hanya jika P maka Q, dan dalam kurung jika Q maka P. Jika true maka true hasilnya true, jika true maka false hasilnya false. Jika maka true hasilnya true, jika false maka hasilnya true. Dan jika Q maka P juga sama, yang hasilnya true, true, false, true. Maka itu digabung antara hasil jika P maka Q dan jika Q maka false. True dan true maka hasilnya true, false dan true hasilnya false, true dan false hasilnya false, true dan true maka hasilnya true. Ya kan, ekuivalen, sama kan, yang hasil akhirnya true, false, false, true. Selanjutnya hukum eksportasi. Jika dalam kurung P dan Q maka R ekuivalen dengan jika P maka dalam kurung jika Q maka R. Dapat dilihat contohnya, jika dalam kurung P dan Q maka R, true dan true hasilnya true, true dan true hasilnya true, dan true dan false hasilnya false, true dan false hasilnya false, false dan true hasilnya false, false dan false hasilnya false. Hasil ini maka R, yang hasilnya jika true maka true hasilnya true, jika true maka false hasilnya false, jika false maka true hasilnya true. Ekuivalen dengan yang ini, jika P maka dalam kurung jika Q maka R. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu, jika Q maka R. Jika true maka true hasilnya juga true. Hasil itu langsung di yang depannya. Jika true maka true hasilnya juga true. Itu ekuivalen dengan sama kan, yang hasil akhirnya true, false, true, 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 true. Selanjutnya hukum De Morgan. Hasil lingkaran P atau Q ekuivalen dengan lingkaran P dan lingkaran Q. Hasil dari lingkaran P atau Q ekuivalen dengan lingkaran P dan lingkaran Q. Dapat dilihat contohnya, kita kerjakan dalam kurung P atau Q. True atau true hasilnya true, true atau false hasilnya true, false atau true hasilnya true, false atau false hasilnya false. Hasil dari itu diingkar menjadi false, 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 true. Ekuivalen dengan lingkaran P dan lingkaran Q. Ya kan, dapat dilihat P-nya itu true, 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 false, false, diingkar menjadi false, false, true, true. Dapat dilihat Q-nya true, false, true, false, terus diingkar false, true, false, true. Hasil dari ingkar false dan false maka false, false dan true maka false, true dan false hasilnya false, true dan true hasilnya false. Dapat dilihat hasil akhirnya adalah sama, false, 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 dan true. Selanjutnya tabel kebenaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Tabel kebenaran adalah hubungan antara banyaknya proposisi elementer dengan banyaknya baris pada tabel kebenaran proposisi komposit
Untuk banyaknya proposisi elementer ada 2, maka banyaknya baris pada tabel yaitu 2 pangkat 2 yaitu ada 4. Jika ada 3 proposisi elementer, maka banyaknya baris pada tabel yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika banyaknya proposisi elementer ada 4, maka banyaknya baris pada tabel yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, aturan penyimpulan. Aturan penyimpulan ada beberapa, yaitu yang pertama modus ponens atau MP. Untuk premis 1, yang pertama P maka Q, dan premis kedua P maka simpulannya Q. Yang kedua ada modus tollens atau MT. Untuk premis yang pertama P maka Q, dan premis yang kedua Q ingkar, maka simpulannya P ingkar. Dan selanjutnya ada silogisme. Untuk premis pertama P maka Q, dan premis yang kedua Q maka R, maka simpulannya P maka R. Selanjutnya ada destruktif silogisme. Untuk premis yang pertama P atau Q, dan premis yang kedua P ingkar, maka simpulannya adalah Q. Selanjutnya ada konstruktif dilema atau KD. Untuk premis yang pertama P maka Q dan R maka S, dan premis yang kedua P atau R, maka simpulannya adalah Q atau S. Untuk selanjutnya ada simplikasi, yaitu P dan Q, maka simpulannya adalah Q. Dan ada adisi P, maka simpulannya P atau Q. Dan konjungsi, ini untuk premis yang pertama ada P, dan premis yang kedua ada Q, maka simpulannya P dan Q. Dan yang terakhir ada destruktif dilema atau KD. Untuk premis yang pertama P maka Q dan R maka S. Dan untuk premis yang kedua ada Q ingkar atau S ingkar, maka simpulannya adalah P ingkar atau R ingkar. Dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada implementasi logika matematika dalam kehidupan sehari-hari. Logika matematika sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu membuat keputusan yang lebih terstruktur, memecahkan masalah, dan merancang solusi dalam berbagai situasi. Yang pertama ada hukum komutatif. Contoh, misalnya saya bisa memilih untuk pergi ke pasar terlebih dahulu atau ke toko bahan makanan terlebih dahulu, hasil akhirnya tetap sama. Penerapannya, dalam hal kegiatan yang bersifat memilih dua alternatif, seperti berbelanja atau makan, urutan pilihan tidak mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua, hukum distributif. Contoh, jika saya memiliki anggaran terbatas dan ingin membeli barang-barang dengan harga tertentu, saya bisa menggabungkan pilihan barang dengan cara yang lebih efisien. Penerapan, penggunaan hukum distributif dapat membantu kita dalam merencanakan anggaran, misalnya mengalokasikan dana untuk kebutuhan tertentu dengan cara yang efisien. Yang ketiga, hukum implikasi. Contoh, jika hujan, saya akan membawa payung. Berdasarkan hukum implikasi, jika hujan tidak terjadi, maka saya tidak perlu membawa payung. Penerapan, dalam perencanaan kegiatan, kita dapat membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, jika kondisi A terpenuhi, maka tindakan B akan diambil. Yang keempat ada hukum De Morgan. Contoh, jika tidak hujan dan tidak panas, maka saya akan pergi jalan-jalan. Berdasarkan hukum De Morgan, ini bisa dipahami sebagai jika tidak hujan atau panas, maka saya akan pergi jalan-jalan. Penerapan, dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kondisi yang bertolak belakang, hukum De Morgan membantu menyederhanakan atau menyusun ulang kondisi untuk mempermudah pemahaman. Selanjutnya ada latihan soal yang akan dibahas oleh rekan saya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah latihan soal. Dapat dilihat ilustrasi. Roni adalah seorang mahasiswa yang sangat memperhatikan penampilannya. Ia tinggal di kota yang terkenal dengan hujannya yang tidak menentu. Setiap kali hendak keluar rumah, Roni selalu mempertimbangkan beberapa faktor untuk menentukan pakaian dan perlengkapan yang akan dibawa. Roni memiliki beberapa pilihan saat hujan. Kita misalkan jika variabel P hari ini hujan. Variabel Q, Roni membawa payung. Variabel R, Roni tidak basah. Dan variabel S, Roni memakai jas hujan. Nah, suatu hari, Roni sedang merencanakan kegiatannya. Ia berpikir, jika hari ini hujan, dan saya membawa payung, maka saya pasti tidak akan basah. Nah, pernyataan Roni itu mempresentasikan pernyataan dalam matematika. Jika P dan Q, maka R. Selanjutnya yang kedua, jika saya basah dan saya memakai jas hujan, berarti hari ini pasti hujan. Yang menandakan pernyataan itu dalam kurung, jika ingkar R atau S, maka P. Dan yang ketiga, jika saya membawa payung,
tetapi tidak memakai jas hujan, maka kemungkinan besar hari ini tidak hujan atau saya tidak akan basah. Pernyataan tersebut merepresentasikan pernyataan matematika jika dalam kurung Q dan lingkaran S, maka dalam kurung lingkaran P atau R. Nah, pernyataan Roni tersebut kita gabung menjadi jika buka kurung dalam kurung jika P dan Q maka R, dan jika dalam kurung R ingkar atau S maka P, tutup kurung maka buka kurung jika dalam kurung Q dan lingkaran S maka dalam kurung lingkaran P atau R, tutup kurung. Nah, jika hari ini hujan dan Roni membawa payung, maka Roni tidak basah. Dan jika Roni basah atau Roni memakai jas hujan, maka hari ini hujan. Maka jika Roni membawa payung dan tidak memakai jas hujan, maka hari ini tidak hujan atau Roni tidak basah. Nah, jelaskan dengan menggunakan konsep logika proposisional dengan membuat sebuah tabel kebenaran, dan kita juga akan membuktikan dengan metode deduksi untuk pernyataan matematika ini. Dan apakah kesimpulan Roni tersebut logis? Kita akan membuktikan terlebih dahulu dengan tabel kebenaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kita akan mengerjakan dengan tabel kebenaran. Nah, diketahui di soal itu P dan Q maka R, dan R ingkar atau S maka P, maka Q dan S ingkar maka P ingkar atau R. Nah, sebelumnya kita membuat dulu, ini kan diketahui ada P, Q, R, S, itu ada 4. Maka 2 pangkat 4 yaitu 16. Jadi kita buat terlebih dahulu 16 baris. Nah, seperti ini. Setelah kita membuat 16 baris, untuk P itu berarti setengah dari baris tersebut. Berarti 16 kali setengah yaitu 8. Berarti kita membuat true sebanyak 8 ke bawah dan false sebanyak 8 ke bawah. Seperti ini. Nah, seperti ini, true 8 dan false ada 8. Nah, untuk Q itu berarti 1/4 dari baris tersebut. Berarti 1/4 dikali 16, yaitu ada 4 ya teman-teman. Berarti seperti ini, true-nya ada 4, false-nya ada 4, dan selanjutnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada R, yaitu 1/8 dari baris tersebut. Berarti 1/8 dikali 16, yaitu ada 2. Berarti true, true, false, false, true, true, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada S. Nah, untuk S-nya berarti 1/16 dikali baris tersebut ya. Berarti 1/16 dikali 16. Berarti true, false. Sebentar. True, false, true, false, true, false. Ini ya, teman-teman. True, false, true, false, true, false. Nah, ini R-nya itu seperti R ini. Selanjutnya ada P seperti P ini. Terus ada Q seperti Q yang ini. S ada seperti S yang ini. Sudah P juga. Untuk yang pertama tadi sudah selesai teman-teman. Kita lanjut yang kedua, yaitu kita menuliskan dulu negasinya atau ingkarnya. Berarti kebalikannya ya teman-teman. Jadi jika R-nya itu true, maka ingkar R-nya itu false. Dan sebaliknya, jika R-nya false, maka ingkar R-nya true. Seperti itu. Jadi ini. Nah, jika R-nya itu true, maka ingkar R-nya false. Seperti ini untuk yang kedua. Terus kita menghitung yang sebelah sini, ingkar S teman-teman. Kita menghitung ingkar S. Ini kan S-nya true, maka ingkar S-nya false. Jika S-nya itu false, maka ingkar S-nya true. Seperti ini. Selanjutnya kita menghitung untuk ingkar P. Ingkar P-nya itu jika true, maka jika P-nya true, maka ingkar P-nya itu false. Dan jika P-nya itu false, maka ingkar P-nya adalah true. Kita dapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke cara yang ketiga. Untuk yang ketiga kita menghitung dan jika P dan Q kita hitung dulu. Berarti tadi sudah kita dapatkan di materi sebelumnya itu jika P-nya itu true dan Q-nya itu true, maka dan-nya itu true. Dan untuk lainnya itu maka false.
jika P-nya true, Q-nya false, maka D-nya itu false. Dan jika P-nya false, Q-nya true, itu juga false. Dan P-nya false, Q-nya false, itu juga D-nya false. Jadi D-nya itu berlaku true jika P-nya true dan Q-nya true saja. Jadi seperti ini. Nah, jika true dan Q-nya true, maka hasil yang didapatkan adalah true. Nah, untuk yang baris ini kan dia P-nya true dan Q-nya itu false, maka hasil yang didapatkan adalah false. Nah, selanjutnya kita menghitung di ini, R atau ini. R ingkar atau S. Nah, kita hitung, kita akan dapatkan hasilnya. Nah, kita melihat pada kolom ingkar R ini dan kolom S ini. Nah, kita lihat untuk atau pada slide sebelumnya atau materi sebelumnya itu kan jika true dan true itu maka hasilnya true. Nah, untuk semuanya itu true kecuali jika false dan false itu maka ataunya itu akan false. Jadi kebalikan dari dan ya teman-teman. Jadi jika ininya false dan true maka hasil yang didapatkan adalah true. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia false dan true maka hasil yang didapatkan adalah true. Tapi kalau misal dia false dan false, hasil yang didapatkan adalah false. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ini dan Q dan ingkar S. Nah, jika dan ini tadi berlaku seperti ini, maka hasil yang didapatkan adalah seperti ini, teman-teman. Jika Q-nya true dan ingkar S-nya itu false, maka hasil yang didapatkan adalah false. Dan seterusnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita menghitung yang P ingkar atau R. Nah, kita akan melihat atau itu berarti seperti ini tadi caranya. Berarti kalau false dan true maka hasilnya adalah false. Nah, seperti ini. Kita coba lihat ke baris yang ini. Nah, baris yang ini itu kan P ingkarnya true, sedangkan R ingkarnya juga true. Maka hasilnya itu adalah true, ya. Jadi hasilnya untuk ingkar P atau R itu seperti ini ya teman-teman. Berarti jika diketahui P ingkarnya itu false dan R-nya itu true, maka hasilnya itu true. Dan jika true dan true itu maka hasilnya true. Jika true dan false itu tetap hasilnya true. Seperti itu di atau. Nah, selanjutnya kita akan menghitung makanya itu P dan Q maka R. Berarti kita lihat di kolom dan di kolom R. Kita lihat untuk makanya itu pada materi sebelumnya juga dijelaskan untuk maka itu berarti jika T dan T itu makanya adalah true. Jika false dan true juga makanya akan true. Nah, seperti itu. Namun jika true dan false maka makanya adalah false. Dan false jika false dan R-nya itu false makanya itu true ya teman-teman. Kita lihat, nah seperti ini berarti true maka hasilnya true. Terus kita lihat pada baris ini false true maka hasilnya tetap true. Namun jika true dan false maka hasilnya akan false, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke ingkar R atau S maka P. Nah, untuk ini juga sama, maka kita melihat pada kolom ini ya teman-teman, pada kolom atau di sini dan pada kolom P. Nah, true, makanya itu adalah true. Kita lihat, nah di sini ya pada kolom yang biru dan biru maka hasil yang didapatkan pada kolom kuning seperti ini. Nah, selanjutnya kita menghitung di bagian ini, di bagian ini ya teman-teman, bagian ini sebentar. Nah, oke, kita mendapatkan hasil dan ini kita menghitung dari maka pada P dan Q maka R ini kita hitung, dan maka dari R ingkar atau S maka P. Nah, untuk dan-nya itu seperti tadi, jika true dengan true hasil yang didapatkan akan true. Namun jika false dengan true maka hasil yang didapatkan adalah false. Jika true dan false maka hasil yang didapatkan adalah false. Nah, terus seperti ini. Nah, selanjutnya kita beralih pada
sebelah sini pada maka ini Q dan S ingkar, maka P ingkar atau R. Nah, kita melihat pada kolom sebelah sini ya, pada dan yang sini dan atau yang kolom sebelah sini. Nah, kita lihat untuk maka seperti tadi semua akan true kecuali TF. Nah, itu akan false ya teman-teman. Jadi ini false dengan true, maka hasilnya akan true. Nah, terus true dengan true, maka hasilnya akan true. Nah, terus false dan false juga hasilnya akan true. Namun, jika true dan false, maka hasilnya akan false. Kita lihat ini. Nah, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman kolomnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, untuk cara yang keenam, kita akan mengerjakan yang ini. Kita lihat pada kolom ini dan sebelah sini dan pada kolom ini ya, kita lihat dulu. Maka itu seperti tadi, jika true dengan true maka hasilnya akan true ya kan. Jika true dan jika false dan true maka hasilnya tetap true. Namun jika true dan false itu maka nanti hasilnya akan false ya teman-teman. Namun jika false dan false maka hasilnya tetap true. Nah, kita lihat ini. Nah, hasilnya true semua karena tidak ada yang sebelah sini tidak ada yang true, sedangkan sebelah sini tidak ada yang false gitu loh. Jadi pada baris itu tidak ada yang true dengan false. Maka di sini hasilnya akan true semua dan akan terbukti. Berarti untuk ini hasilnya itu tautologi. Selanjutnya kita menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu dengan metode deduksi. Jika dalam kurung P dan Q maka R, dan jika dalam kurung lingkaran R atau S maka P, maka jika dalam kurung Q dan lingkaran S maka dalam kurung lingkaran P atau R. Langkah yang pertama kita membuat premis dalam kurung jika P dan Q maka R. Dan premis yang kedua, jika dalam kurung lingkaran R atau S maka lingkaran P, dengan kesimpulan jika dalam kurung Q dan lingkaran S maka dalam kurung lingkaran P atau R. Kesimpulan itu bisa kita turunkan lagi. Kita membuat premis yang ketiga, Q dan lingkaran S dengan kesimpulan lingkaran P atau R. Nah, kita akan membuktikan dengan hasil ini, lingkaran P atau R. Untuk langkah yang keempat, dengan premis P dan lingkaran S dengan aturan simplifikasi menjadi Q. Untuk langkah yang kelima, sama dengan aturan simplifikasi lingkaran S. Untuk langkah yang keenam, kita lihat premis yang kedua dengan aturan simplifikasi menjadi lingkaran buka kurung lingkaran R atau S tutup kurung atau lingkaran P. Untuk yang langkah ketujuh, kita buat dengan aturan De Morgan. Aturan 6 tadi kita ubah dengan De Morgan menjadi buka kurung R dan lingkaran S tutup kurung atau lingkaran P. Untuk langkah yang ke-8, kita lihat premis yang pertama, kita ubah dengan simplifikasi menjadi lingkaran buka kurung P dan Q tutup kurung atau R. Kita juga ubah lagi dengan aturan De Morgan dengan langkah yang ke-9. Pada langkah ke-8 menjadi buka kurung lingkaran P atau lingkaran Q tutup kurung atau R. Untuk langkah yang ke-10, kita balik langkah yang ke-9 tadi dengan aturan komutatif menjadi R atau buka kurung lingkaran P atau lingkaran Q. Untuk langkah yang ke-11, kita pindah kurungnya dengan aturan asosiatif menjadi buka kurung R atau lingkaran P atau lingkaran Q. Karena lambangnya disjungsi semua ya, kita bisa menggunakan aturan asosiatif. Untuk langkah yang ke-12, kita menggunakan aturan destruktif silogisme dari langkah 11 dan 4 yang hasilnya R atau lingkaran P. Untuk langkah yang terakhir, langkah yang ke-13,
menjadi lingkaran P atau R dengan sifat komutatif, dibalik aja. Nah, hasilnya sama dengan yang diinginkan. Jadi terbukti ya. Kesimpulannya, pernyataan matematika jika dalam kurung P dan Q maka R, dan dalam kurung lingkaran R atau S jika dalam kurung lingkaran R atau S maka P, maka jika dalam kurung Q dan lingkaran S maka dalam kurung lingkaran P atau R. Benar. Jadi jika Roni mempersiapkan diri dengan baik dengan membawa payung, memakai jas hujan, maka dia akan tetap kering saat hujan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.